Jadi materi keempat yang akan saya sampaikan hari ini adalah mengenai sterilisasi pada laboratorium mikrobiologi. Jadi memang karena materi kuliah kita ini terkait sekali dengan mikrobiologi, maka kita harus mempelajari yang namanya sterilisasi. Sebenarnya sterilisasi itu sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi yang di sini punya anak pasti tahu ya, perebusan botol susu bayi gitu kan. Ini juga merupakan salah satu metode sterilisasi yang lazim dilakukan oleh masyarakat kita. Demikian juga dengan sterilisasi peralatan kebidanan, misalkan ketika di puskesmas di daerah yang memang tidak memiliki fasilitas alat khusus, biasanya paling minimal sterilisasi dilakukan dengan menggunakan perebusan dalam kurun waktu tertentu atau menggunakan alkohol. Tapi biasanya sih kalau untuk alat-alat bidan ya, kalau saya nggak salah tetap pakai perebusan, agak jarang pakai alkohol. Selain itu perebusan atau sterilisasi juga sebenarnya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari pada saat memasak. Misalkan pada saat kita masak punya opor lebaran, itu kalau nggak habis opornya pasti malam harinya itu dipanasin dulu sehingga besok tidak basi. Tapi kalau tidak dipanasin biasanya akan basi. Nah, kenapa dilakukan? Karena memang opor yang ini isinya mayoritas adalah daging, kaldu ayam, itu merupakan media tumbuh kembang mikroba yang paling ideal. Mereka itu suka banget dengan sebuah media yang mengandung karbon dan juga mengandung protein, sehingga ketika tidak dipanaskan maka mikroba-mikroba yang menempel dari udara ke opor tadi itu akan berkembang lebih cepat dan dapat menyebabkan kerusakan pada bahan pangan. Tapi ketika dipanaskan secara tidak sadar kita mengurangi jumlah mikroorganisme tadi sehingga tidak merusak bahan pangan seperti itu. Nah, kalau untuk di laboratorium sendiri, sterilisasi itu adalah satu teknik yang biasanya dilakukan dengan pemanasan dengan tujuan untuk mensterilkan alat ataupun bahan pangan. Ini yang sehari-hari kita lakukan. Sementara itu secara umum sterilisasi itu tujuannya tidak hanya untuk membunuh tetapi juga untuk menghilangkan, menginaktivasi atau bahkan mengurangi sejumlah mikroorganisme. Nah, mikroorganisme ini banyak kategorinya, bisa fungi, jamur ya, bakteri, spora. Spora itu jenis bakteri yang dia punya lapisan pelindung tambahan sehingga pada pemanasan suhu tinggi dia tetap bisa bertahan hidup. Sehingga untuk proses sterilisasi yang spora ini biasanya menggunakan teknik yang sedikit berbeda. Kemudian organisme uniseluler eukariotik seperti protozoa yang biasanya banyak dijumpai pada air-air sungai atau misalkan kita di sini masak pakai air hujan, bisa saja itu mengandung protozoa sehingga kita lakukanlah perebusan pada minuman, pada air untuk proses sterilisasi. Intinya adalah kita berusaha untuk mengurangi, menghilangkan, membunuh atau menginaktivasi sejumlah mikroorganisme. Nah, di sini ada beberapa istilah terkait dengan sterilisasi yang mungkin harus kita pahami dulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Yang pertama itu sterilisasi. Sterilisasi itu adalah proses membunuh atau menghilangkan seluruh mikroorganisme yang ada, termasuk diantaranya spora bakteri yang memiliki resistensi tinggi. Jadi spora bakteri berspora itu adalah bakteri dengan ketahanan khusus di mana dia memiliki zat pelindung tambahan yang tahan panas. Sehingga jenis bakteri berspora ini kalau pada perebusan biasa itu tetap bisa bertahan hidup. Nah, kalau kita ngomongin sterilisasi, maka tujuan kita juga membunuh tipe-tipe bakteri berspora ini. Dan ini sterilisasi memang sangat terkait erat dengan kesehatan ya, karena memang terutama untuk peralatan-peralatan yang digunakan di ruang operasi misalkan, sterilisasi itu menjadi poin yang sangat penting karena jangan sampai ada bakteri ataupun mikroorganisme yang tidak diinginkan menempel pada alat bedah dan bisa mengkontaminasi luka yang ada pada pasien.
Kemudian disinfeksi. Nah, disinfeksi ini proses membunuh banyak, namun tidak semua mikroorganisme dalam rangka menurunkan angka organisme kontaminan, sehingga pada level yang tidak menyebabkan infeksi. Nah, beberapa jenis spora atau bakteri berspora tetap dapat bertahan pada proses ini. Disinfeksi itu contohnya seperti apa? Kalau misalkan kita luka, kita bubuhkan alkohol, biasanya kan alkohol di luka, di permukaan luka, atau kita bubuhkan obat merah betadin, itu kan mengandung iodin, yang mana iodin itu merupakan salah satu jenis disinfeksi. Jadi tujuannya tidak menghilangkan keseluruhan mikroorganisme, tetapi menghilangkan atau membunuh mayoritas sehingga tidak menyebabkan infeksi. Kenapa tidak dibunuh semuanya aja, Bu? Lebih enak kan, lebih aman. Ya kita sterilisasi saja gitu kan. Biasanya ini sangat terkait dengan kompatibilitas jaringan. Kayak luka. Luka itu kan berarti ada jaringan pada tubuh manusia yang terluka, yang membuka dan sangat sensitif ketika diberi sembarangan cairan. Sehingga terkadang memang cairan sterilisasi tidak tersedia yang cocok untuk perawatan luka seperti itu, sehingga cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah disinfeksi. Disinfektan adalah zat yang digunakan untuk disinfeksi, dan ini umumnya digunakan pada benda tidak hidup. Nah, jadi disinfeksi pada luka tadi itu memang biasanya pemakaian luar saja, hanya untuk perawatan luka saja, tetapi tidak direkomendasikan untuk bedah seperti itu. Nah, kalau disinfektan yang dimaksud di sini itu adalah zat-zat kimia yang umumnya memang bukan untuk makhluk hidup. Contohnya kita menggunakan Baiklin, kita menggunakan karbol membersihkan lantai kamar mandi misalkan, kemudian kita menggunakan alkohol 70% untuk membersihkan meja kerja. Itu semua adalah zat-zat disinfektan yang digunakan untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme pada permukaan meja. Kemudian antiseptik itu adalah bentuk lebih ringan dari disinfektan yang tujuannya sama juga untuk membunuh sebagian besar mikroorganisme dan umumnya digunakan pada jaringan hidup. Nah, jadi saya salah tadi ya. Jadi yang untuk perawatan luka itu antiseptik kita sebut ya. Jadi disinfektan dan prosesnya disinfeksi itu untuk benda mati. Jadi kalau kita bersihin meja, kita bersihin alat-alat itu menggunakan istilah disinfektan dan disinfeksi prosesnya. Tapi zat kimianya kalau pada makhluk hidup kita menggunakan antiseptik, walaupun prosesnya sama aja gitu ya. Oke,